Capai minimal itu 270 liter. Semisal kita punya kamar mandi, Pak. Caranya membuat kamar mandi ini kan mesti dipakai kalau di rumah. Karena di rumah itu mesti ada kamar mandi, kemudian ada bak atau yang pakai jeding, apa namanya, kamar mandi ada jedingnya. Itu minimal ukurannya harus 1 hasta lebih seperempat. Jadi 1 hasta misalnya. Berarti segini apa? Dalamnya segini, lebarnya segini, dan juga panjangnya juga 1 hasta lebih seperempat. Maka sudah dianggap suci. Semisal 1 hastanya 40 cm, maka kita lebih amannya mengambil 60 cm persegi sudah dianggap suci. Semisal ini 60, 60, kemudian dalamnya juga 6, batas minimal, Pak. Kalau tuh semisal ini 60, 120 kan biasa ada seperti itu kamar mandi, itu gak apa-apa, tambah bagus. Untuk menghindari benda najis tadi, minimal kalau kita punya bak kamar mandi ini harus minimal harus sampai 1 hasta lebih seperempat. Kalau kita pakai mitra amannya Pak 60, dan jalannya juga 60, udah aman. Kalau semisal air itu kok kejatuhan, kotoran, tikus atau cicak, kok gak berubah, rasanya gak berubah, warnanya gak berubah, kemudian aromanya gak berubah, maka tetap dikatakan suci. Atau bahkan air itu kejatuhan tikusnya, atau kejatuhan cicaknya, atau kita punya ayam kemudian itu bandel masuk ke dalam bak tadi kemudian mati. Ditinjau dulu, kalau berubah salah satu sifat yang 3, maka air itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Ambil ayamnya kemudian gerojok sampai hilang baunya, sampai kembali ke semula, baru dikatakan suci. Tapi kalau masih ada baunya, masih ada rasanya, masih kayak gitu, bau bangkai sebesar, maka tetap dikatakan najis. Dan ini selalu dipakai di masyarakat. Kita di rumah kita punya kamar mandi, punya bak di kamar mandi, punya bak. Ini air yang pertama, yaitu air yang kurang dari 2 kula. Kalau kejatuhan najis, saya ulangi lagi, maka dia otomatis seketika itu juga dikatakan najis. Contoh semisal air kiriman cair, Pak, yang asalnya suci, kemudian kejatuhan cicak. Kan cicak gak ada darahnya, Ustaz, meskipun ada darahnya. Kalau ini kurang 2 kula, maka tetap dikatakan najis, baik berubah atau tidak. Tetapi kalau air ini sampai 200 liter ataupun sampai 300 liter, maka dikatakan suci. Toh semisal ada tikus jatuh ataupun hewan lain kemudian mati dalamnya, maka ditinjau dulu. Kalau berubah salah satu sifatnya dari 4 ini, rasa, warna, dan juga aroma, maka baru dikatakan najis. Kalau nggak berubah, maka tetap suci. Silakan Bapak buat masak, silakan Bapak buat wudu, silakan Bapak buat mandi bebas. Wa yustathna min hadzal qismi al-maitatu allati la damar hasailun inda qatliha aw syakku mutmin minha kadzubabi illam tutrah fihi wa lam tughayyirhu wa kadza an-najasatu allati la yudriku at-taraf fa kullun minhuma la yunajjisul maqi. Wa yustathna aidan suwal madhkuratun fil mabsutat wa asyara lil qismani min al-qismi ar-rabi. Aw kana katsiran kullataini fa akthar. Ataupun adanya air tadi posisinya 2 kullah atau lebih, berarti 270 liter bahkan sampai 400 liter. Maka air itu tetap dikatakan suci. Wal kullatani khamsu mi'atin litin Baghdadi takriban fil asahih.
menurut kaul ashab ukuran 2 kullah itu kalau kita dikus dengan bahasa Indonesia ini lebih amannya 200 sampai 300 liter minimal, ini sudah dianggap 2 kullah. Kok di rumah bapak punya kamar mandi kok isinya 300 liter, berarti aman. Bapak punya cucu nyemplung di situ aman. Tetapi kalau kurang dari 2 kullah, kalau punya cucu nyemplung kemudian pipis di situ, maka airnya najis. Kan biasanya kalau anak kecil sering-sering main di air. Yang rawan ini ketika punya ember itu biasanya nggak sampai 2 kullah. Maka itu harus hati-hati ketika wudhu, juga harus hati-hati. Karena kemarin dibahas air mustakmal, air yang digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Jangan sampai air yang kita pakai ini tes lagi kepada ember yang kurang 2 kullah. Kalau ternyata dites, maka tetap dikatakan air mustakmal, sehingga tidak bisa mensucikan, tidak bisa dibuat wudhu, tidak bisa dibuat untuk mandi, tidak bisa untuk yang lain kecuali dia untuk nyuci baju saja. Kalau untuk nyuci baju nggak apa-apa. Wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhirul haram kal wudu'i bima'in maghsubin aw musabbalin lisyurbi. Pembagian yang terakhir, yakni termasuk pembagian dari yang keempat tadi, air yang suci tetapi haram untuk dipakai. Contohnya bagaimana? Kita semisal wudhu dengan air wosopan, ataupun air itu disediakan untuk khusus minum, kemudian kita disalahgunakan untuk wudhu, maka prakteknya haram, cuma wudhunya sah. Kenapa? Karena air itu difungsikan khusus air minum. Kan biasanya ada Pak, kalau di tempat umum itu ada penampungan air, tandon air ditulis khusus minum. Terjadi biasanya ketika haji ataupun ketika umrah, tertulis air zam-zam bisyurb, air digunakan khusus Kok kita wudhu di situ, maka kita harus wudhu di situ. Tetapi suci dan mensucikan, sah tapi haram. Sama halnya dengan kita sholat pakai baju orang lain tanpa izin, itu namanya gosok. Sah sholatnya tetapi haram. Haramnya karena dia menyalahgunakan. Haramnya karena dia tidak izin. Sama dengan air ini. Kalau di jalan-jalan semisal kita nyiapin air, tulis air ini digunakan khusus air untuk diminum. Kok kita wudhu di situ, maka haram, praktek kita ngambil airnya haram. Karena bukan fungsional untuk wudhu. Fungsinya adalah untuk diminum. Semisal langsung kemarau, kita udah kehausan, haus, kemudian air itu disangka untuk minum 1 tandon, semisal kalau kita wudhu di situ, maka haram prakteknya. Tetapi sah wudhunya. Sama dan semisal kita sholat punya tetangganya pakai sarungnya kita pinjam, jubahnya kita pinjam tanpa izin, kita sholat Allah Akbar. Ternyata punya tetangganya tanpa izin, atau tetangganya tidak ikhlas, sah sholatnya tapi haram prakteknya, karena dia memakai punya orang lain. Belum. Yang setelah masalah kemarin. Nanti pertanyaan habis jam 7 ya. Ini penting Pak, karena kita kalau orang itu tidak didasari dengan ilmu, kadang ibadah itu ya semau. Maka Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu yang mumpuni, maka amal ibadahnya tertolak. Maka semisal kita nanti di hadapan Allah, kok semisal rapotnya jelek, jangan langsung kita nutup. Mungkin ada salah satu ibadah yang kelewatan tanpa didasari dengan ilmu. Contoh semisal hadis tadi, air sedikit ternyata digunakan untuk wudhu sempurna, tidak pakai aturan yang pas, maka wudhunya gak sah. Ketika wudhunya gak sah, sholatnya tidak sah.
Saking pentingnya masalah najis. Dulu Rasulullah ini kisah cerita juga. Rasulullah ketika dari Madinah bersama dua para sahabat waktu itu, Rasulullah langsung ngambil telapak kurma. Dan ini masyhur kita dengar. Lalu Rasulullah ngambil telapak kurma langsung tancapin di tanah tadi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, mada taf'al? Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Padahal sebelumnya tidak pernah melaksanakan tindakan seperti ini. Nyata kata Rasulullah jawab, innahuma la yu'adzabani fil qabr. Saya melihat ada dua hamba Allah yang disiksa dalam kuburannya. Dan sahabat tanya lagi, bimada ya Rasul? Apa sebabnya? Dua bin najasa. Pertama, dia meremehkan tentang najis. Yang kedua, bin namimah. Dia tukang adu-adu. Maknanya tukang provokator. Si A ini semisal A, B ini tukang adunya kita lanjut ini bertengkar. Maka ada hadis la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang senangnya adu-adu. Maknanya juga provokator. Ini saking pentingnya masalah najis, saking pentingnya masalah air sampai sedetail itu ulama kita yang bahas. Maka di Al-Quran tadi jelas bahwa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Air itu menjadi 90% dari apa untuk kebutuhan kita. Kita mau nanam padi butuh air, gak mungkin hidup kalau gak ada airnya, Pak. Dia betul? Iya. Gak mungkin hidup. Kita mau apapun butuh air. Gampangnya kita habis itu butuh air. Apa gak boleh kita pakai kain, pakai tisu? Boleh, apa cuma tidak sempurna perasa itu ada yang kurang. Kenapa? Karena biasa pakai air. Faslun fi dzikri syai'in min al-a'yanil mutanajjisati wa ma yadhharu minha bit-tibaghi wa ma la yadhhar. Ini pembahasan pasal berikutnya. Ini masalah air sudah. Jadi kesimpulannya air itu Bapak ada 4 bagian. Pertama air mutlak. Pertama air kedua air makruh. Ketiga itu air musta'mal. Yang keempat itu air najis atau air yang kena najis. Ini 4 ini, Pak. Yang terakhir tadi itu tambahan. Pasal di dalam menjelaskan tentang masalah benda-benda yang terkena najis bisa suci dengan cara disamak atau dengan cara lain disamak. Biasanya kalau musim kurban itu Pak, kan di sapi atau kambing ada kulitnya. Cara menyucikan kulit gimana? Nanti dibahas oleh kitab ini. Maka dijelaskan faslun fi dzikri syai'in min al-a'yanil mutanajjisah. Wa junudul maitati kulliha tadhuru bit-tibari sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Kulitnya bangkai, baik itu kambing, baik itu sapi, baik itu onta atau kuda. Yang penting hayawan yang bisa dimakan dagingnya. Makmum kalau babi ataupun anjing ini gak bisa disimak, gak bisa disamak, atau bahasa zaman dulu disamak. Kalau semisal kulit kambing karena kemarin momen lebaran, kemudian kulit onta ini kalau di Mekah, atau kulit sapi, ini mestinya kan ada sisa-sisa daging yang nempel. Dan yang jadi najis adalah darah sama daging yang nempel di kulit itu. Lah kulit itu bisa suci, baik itu kulit kambing atau kulit sapi bitibal dengan cara disimak atau disamak. Caranya gimana? Wa kaifiyatud dibagi ayyun za'fudul jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'aksin walau kana al-hirrifu najisan kadar hamamin kafa fit. Jadi cara untuk menyimak kulit semisal kulit sapi, ini kan ada sisa-sisa yang ketika kita buka kulitnya, Pak, itu sisa daging nempel, sisa daging nempel. Caranya adalah
Kulit yang segini gedenya, kata Allah fikih, dikasih bahan-bahan yang baunya itu cepat, pahit. Kayak kalau bahasa dulunya yaitu daun terengguling. Kemudian ini dikasih garam. Ataupun semisal gak punya, kotoran merpati itu gak apa-apa. Untuk nyimak gak apa-apa. Nanti itu akan ngelupas. Biasanya 40 hari kalau orang zaman dulu. Ketika ngelupas, baru disiram air. Ini caranya. Kalau gak ada daun situ, daun godong widoro kalau orang Jawa menyebutnya, biasanya itu rasanya pahit. Kalau gak ada kotoran merpati, kotoran ayam kering, itu gak apa-apa, untuk nyimak gak apa-apa. Karena ini bukan mimbil izalah, tapi mimbabil ihalah. Bukan untuk menghilangkan badan najisnya, tapi untuk memindahkan. Ketika sudah hilang najisnya, ini urusan air nanti untuk mensucikan dan menyucikannya. Semisal Pak, ini kan sering biasanya kalau bulan apalagi bulan kemarin, bulan hijrah saya, bulan kurban. Ini biasanya kan sering Pak terjadi Pak. Ini ulama fikih bahas. Caranya adalah dihilangkan dulu kotoran-kotoran ini, bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang pahit rasanya Pak. Terserah itu, kalau bahasa kita tuh diartikan daun widoro. Biasanya ada di sawah-sawah itu biasanya ada Pak. Biasanya sering tumbuh di daerah bukit pergunungan. Itu biasanya gitu gak ada banyak, cuman dia pahit rasanya Pak. Ataupun dengan pakai benda lain, pokoknya pahit Pak. Entah itu najis atau suci gak apa-apa. Karena untuk memindahkan najisnya dulu. Nanti kalau sudah hilang, baru disiram pakai air. Itu sudah suci dan bisa menyuci. Jika bisa dibuat kerupuk kulit, bisa dibuat untuk beduk, bisa dibentuk rebah. Jangan sampai belum disama kalau langsung dibuat kerupuk kulit ya najis. Udah dimakan maka makan barang najis. Ketika kita makan barang najis, kata Rasulullah, Allahmu an-nabitu minal haram fannaru awladi. Memakan benda najis ini hukumnya haram, kata Allah fikih. Ketika kita mengkonsumsi barang haram, maka orang itu lebih berhak masuk neraka. Maka pentingnya orang itu punya ilmu. Cara nikmat tadi, semisal di kulit kambing atau kulit sapi atau unta, kemudian ada lebihan kotoran tadi, maka harus mengambil bahan yang rasanya itu pahit. Ini syaratnya harus pahit, bukan yang manis. Kalau manis misal gula ya gak bisa. Harus yang pahit. Contoh semisal kotoran ayam. Kalau ini contohkan gadar kiamamin, kotoran merpati, gak apa-apa. Gak harus suci kan. Atau dalam kita mencontohkan daun godong widoro. Apa masalah lagunya apa? Botolwali. Botolwali bisa. Botolwali gak betul pahit Pak. Yang penting pahit. Pari yang bisa saya itu pahit. Pahit juga bisa. Yang penting bukan manis. Kalau manis gak bisa untuk mengangkat badan najis. Kan biasanya kalau zaman dulu itu dicampur sama garam. Kenapa kok garam? Untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Kan biasanya bau Pak. Selama 40 hari itu biasanya bau. Itu bisa suci dengan cara disiram. Gak bisa langsung pakai air, gak bisa. Kalau pakai air, dia selamanya bisa suci. Kenapa? Karena masih ada nipel benda-benda najisnya, baik itu kulit, baik itu daging, ataupun gaji atau lemak yang ada di kulit itu. Cara untuk menghindari itu pakai yang pahit-pahit, baru dia akan melupas. Setelah melupas, baru dicuci pakai air. Dikupas dulu, kemudian disiram bersih, kemudian dijemur, dijual, dibuat kerupuk kulit, dibuat beduk, dibuat apa segala macam. Bahkan ini juga dari kulit. Wall-wall yang bagus-bagus itu yang di luar negeri, biasanya itu daerah Turki yang sering banyak. Itu juga dari bahan-bahan yang domba yang itu, dan harganya mahal. Ya karena itu termasuk anget bagus. Ketika musim-musim hujan lagi di Eropa, itu ketika musim dingin maka pakai itu enak banget. Kerasa enaknya. Ternyata Allah itu menciptakan suatu tidak ada yang gak manfaat.
sampai kulit pun manfaat. Maka dalam Quran Allah jelaskan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang mubatil ya Allah. Apa saja yang kau ciptakan di muka bumi ini gak ada yang batil. Semua bermanfaat. Sampai kotoran berbati manfaat. Apa manfaatnya tadi? Untuk menghilangkan, untuk memindahkan kotoran. Bukan menghilangkan tapi memindahkan. Ini kalau fikih bahasanya min babil ihalah, bukan min babil izalah. Bab termasuk memindahkan najis bukan menghilangkan. Kalau untuk menghilangkan najis ini kaitannya dengan air, urusannya air. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Yang enggak bisa suci selamanya yaitu kulitnya anjing dan juga kulitnya babi ataupun hewan yang dihasilkan dari salah satunya. Semisal kambing kawin sama anjing, kok keluar anak kambing ataupun bentuk anjing, maka kulitnya itu tidak bisa suci ketika disim atau disama. Kenapa? Karena produk awalnya sudah berdarah najis. Najis yang tidak bisa ditolerir oleh agama Islam dikenal dengan najis mughalladhah. Karena najis itu ada 3. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Maka ketika cara menyucikan najis mughalladhah, semisal kita habis digigit anjing ataupun diseruduk babi, cara menyucikannya harus 7 kali. Salah satu di antara 7 harus dicampuri debu. Kenapa harus debu? Ternyata debu itu yang bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di di mulut anjing. Maka terjadi penyakit skabies ya. Itu bahaya. Ternyata bisa menghilangkan itu hanya debu. Meskipun pakai sunlight ataupun sunlight atau daya sebanyak-banyak gak bisa hilang, tetap dia menimbulkan penyakit. Ternyata debu yang bisa menghilangkan. Lagi-lagi Allah itu menciptakan sesuatu untuk manfaat semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Debu pun bisa bermanfaat. Banyak sekali. Jangankan debu, kita awalnya juga dari debu. Nabi Adam itu didirikan dari debu. Khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menjadikan Nabi Adam ini dari komponen debu yang jumlahnya itu ada 60 komponen. Maka karakter manusia itu tidak akan lepas dari 65. Di antaranya adalah ghadbaniyah, syaitaniyah, syahwaniyah, ghadabiyah. Ada unsur pemarahnya. Makanya kan ada sifatnya ada karakter marah terus. Ada seperti itu karena mungkin dulu komponen tanahnya itu lebih dominan yang komponen marahnya. Ada sifatnya syahwaniyah atau hayawaniyah atau sifatnya kayak hayawan. Sapi itu sifatnya apa? Makan terus. Kalau dikasih rumput makan lagi. Kan ada karena manusia itu senangnya makan. Untuk pikir masa depan enggak berpikir. Untuk pikir bagaimana besoknya enggak berpikir makan. Likun dimakan. Setiap tempat dia makan. Illa jildal kalbi wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahirin fala yadhuru bidima, maka tidak bisa suci dan cara disama. Ini kalau hayawan yang hasil persilangan antara kambing, contoh semisal dengan babi atau anjing dengan kambing, maka bisa suci. Ini ulama kita sudah menunjukkan seperti itu. Apakah bisa? Ada kejadian. Maka dalam kitab Fathul itu menjelaskan prosesnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Monggo yang mau bertanya, kalau bisa langsung saja saya jawab. Kalau enggak nanti saya WA lewat Pak Taufik atau nanti saya pertemuan berikutnya. Monggo silakan bertanya. Saya kasih waktu berapa? 12 menit ya. Pak. Sebentar ini dulu najis ataupun air nanti baru yang lain. Tadi Bapak Ustaz dijelaskan bahwa kalau orang pakai
ada syarat-syarat itu langsung kita pakai kan, ngomong gimana? Jadi yang haram itu mah, bukan makruh ya, hukumnya haram memakainya. Tapi sholatnya tetap sah. Kecuali pakaian itu mau disediakan untuk sholat di masjid atau di musola atau di wakaf tertentu. Biasanya kalau kita perjalanan Pak, contoh misal kita mampir ke rest area di situ, ataupun di masjid-masjid atau di ini PSBBU, biasanya di musola itu ada musola, ada sarung, ada bed, itu gak apa-apa. Karena sudah musabbal di sholat, itu memang disediakan untuk sholatnya. Gak waktu semisal bapak pakai baju saya misal duduk, kalau saya musola dulu, baju saya mana? Jadi pakai bapak. Kalau saya gak ikhlas, sholatnya bapak sah tetap sah, tapi haram, prakteknya haram. Kenapa? Karena bapak punya saya. Itu yang haram. Kecuali baju semisal disediakan di tempat, biasanya kan di masjid itu disediakan ya. Ada kotak khusus baju, itu gak apa-apa. Halal dan juga sah sholatnya. Meskipun gak apa-apa. Tetapi kalau punya saya, bapak harus di situ Pak Ustaz, mau pinjam bajunya mau sholat duluan ya gak apa-apa. Tapi kalau saya sudah izin Pak, kalau sudah ridho saya silakan meskipun gak izin gak apa-apa. Penting saya sudah gak apa-apa dipakai. Kenapa begitu? Karena orang itu ketika kehilangan otomatis dia refleks marah. Maka di mufik itu dibenarkan namanya izin supaya tidak terjadi gasap. Jadi sah sholatnya, tapi haram praktek pemakaian bajunya Pak. Dengan catatan orang itu yang punya tadi tidak mengizini atau tidak ridho. Tapi kalau ridho ya nggak ada hukum, selesai. Sah sholatnya dan dapat pahala. Monggo silakan lagi. Itu hampir sama seperti kita menginjam sandal. Jadi kan ada beberapa tempat wudhu yang harus pakai sandal. Ya, kalau mungkin orangnya apa kita wajib kan ada mungkin sebagian orang kan biasa udah langsung pakai aja gitu. Mungkin kalau kita niatnya sama-sama sandal jepit ya tiba-tiba mungkin sandal kulit kayak dulu gitu kan. Nah, jadi nggak ridho juga akhirnya kan itu. Jadi ridho indikasi ridho itu Pak melihat dulu situasi dan kondisi Pak. Kalau semisal sandalnya kuning itu harganya ratusan ribu, ya jangan langsung pakai. Otomatis yang punya langsung kulit-kulit. Saya disimpan di sana bergabah, saya pakai kamu banget. Itu yang haram. Tapi kalau jepit yang harganya cuma 12.000, nggak apa-apa dipakai. Tanpa izin. Nggak apa-apa tapi itu nggak apa, karena itu sudah dzon indikasi untuk itu. Melihat barangnya Pak. Ya kalau semisal sandalnya sandal bata yang kulit-kulit, otomatis harganya kan jutaan Pak. Semisal disumputin di situ biar gak basah, ternyata bapak ini dipakai langsung wudhu, cuci loko basah semua, otomatis yang punya ini boleh ini yang gak boleh. Maka ridho itu tidak dipukul rata. Melihat dulu situasi dan kondisinya, orangnya kayak mana, dan juga barangnya itu kayak mana. Ya kalau cuma sedang jepit soal itu kan, umumnya orang itu sudah ridho kan. Moga. Kalau sedang bata ya saya juga. Iya kan. Masalah kulit. Jadi kalau kita menyembelih kan masih ada kulit sama daging campur. Yang kita cuci atau kita masak. Itu bagaimana hukumnya? Apa udah seminggu? Yang dimaksud nanti tadi itu nunggu seminggu apa langsung habis potong ada dagingnya langsung kita cuci tanpa pakai yang pahit-pahit. Gimana? Jadi kalau semisal kulit sapi semisal ya, ini kita potong dan langsung kita cuci, maka selamanya nggak bisa suci. Kenapa? Karena untuk mengangkat lemak dan juga daging-daging yang nempel itu nggak bisa pakai air, harus pakai benda yang pahit-pahit tadi, dan juga dicampur dengan garam biasa. Kalau pakai air bisa dibuktikan semisal habis potong langsung pakai air disingkat itu tetap nggak bisa hilang sisa-sisanya. Walaupun baru motong. Meskipun baru motong, meskipun ahli kayak manapun tetap ada sisa. Kalau positif karena nggak mungkin orang itu kulitnya bersih semua. Tanah-tanah yang kan.
Ya, maka ulama fikih itu memberikan undang harus disama. Caranya mana tadi? Misal kulit ini penuh, kasih hal yang pada silakan yang pahit, kemudian kasih garam tutup. Biasanya seminggu udah lupas. Kalau orang tua dulu saking hati-hatinya sampai 40 hari. Setelah 40 hari baru dicuci pakai air. Jadi nggak bisa langsung kotor langsung cuci kita jemur kemudian kita bergembur, nggak bisa. Itu tetap dikatakan najis. Karena ini min babil ihala, memindahkan najis, bukan min babil izalah untuk menghilangkan. Nah, beda antara memindahkan dan menghilangkan. Kalau menghilangkan itu pakai air. Contoh semisal di kotoran cicak, kemudian kita bersih kotorannya, siram misalnya, maka suci. Ini min babil izalah, menghilangkan najis tadi. Ini kan kalau masih kotor kita rebus, setelah rebus kotorannya kita iris pakai kaca dibuang. Ini kotorannya, ini kulitnya gimana ini? Tapi kalau nggak disimak nggak bisa. Oh, disimak. Tetap, karena dia tetap darah itu nggak tetap nggak bisa hilang. Maka kalau semisal kita mau makan daging kurban semisal masih ada darahnya, itu tetap sarapannya najis tapi tetap boleh kita konsumsi karena dimak. Maka kalau sate itu katanya enaknya itu yang masih ada darahnya. Selamat. Tapi jangan menganggap kita mau cuci dagingnya nggak boleh dimakan. Karena memang kalau kita cuci sampai bersih sampai pucat hilang rasanya. Maka caranya ketika kita cuci sudah terbilas masih ada darahnya, itu namanya dimak. Nggak apa-apa. Karena ya yang jadi pirah itu karena darahnya. Coba bapak bersih sampai bersih benar pucat hilang rasanya Pak, putih dia kan. Hampir kayak gajinya. Rasanya juga beda. Silakan tiru yang lain. Kalau bisa saya langsung jawab, kalau nggak bisa nanti saya Pak mandi, Pak pernah dikasihkan berapa kita kan sudah ada nanti kamu. Pak pernah dikasihkan juga. nggak apa-apa. Dan itu supaya nggak ada nyamuk. Nggak apa-apa. Jadi kalau memang hayawan itu memang harus di air, contoh misal ikan. Yang penting air tadi sudah sampai 2 bulan, itu nggak apa-apa. Bahkan itu bisa membersihkan kamar mandi dari apa namanya itu? Itu nyamuk. Ya, jentik nyamuk. Potensi nyamuk itu biasanya sangat luar biasa ketika di kamar mandi. Itu bisa diangkat dan kasih ikan. Yang penting catatannya tadi 1 hasta seperempat. Terus kita berapa liter saja? 270 liter. Amannya 300 liter sudah. Kalau di rumah bapak ada kamar mandi, ada apaknya kemudian diukur kok 300 liter, itu sudah aman, free, tanpa najis. Meskipun kejatuhan cicak, maka tetap suci. Ambil cicaknya otomatis saja sudah suci. Tapi ikannya satu aja ternyata, jangan 10 kilo ya. 10 kilo mending digoreng aja Pak. Apalagi gimana Pak? Ikan gurame. Ikan gurame dikasih hasil panen saya tahan. Enggak dikasih, kalau ikan gurame penting digoreng kasih saus padang. Ikan-ikan yang nggak bisa kan ada ikan yang nggak boleh dimakan. Ikan apa biasanya? Ada ikan yang khusus untuk membersihin Sapu-sapu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin langsung saja. Kami ingin mohon penjelasan bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi yang di dalamnya ada klosetnya ataupun WC-nya. Apakah nilainya itu berbeda dengan kita berwudu di keran di luar, atau kalau orang berhalangan nggak ada keran di luar, nggak harus di situ, bagaimana? Artinya supaya kita nggak ada keraguan di situ, kalau boleh boleh, kalau nggak boleh enggak. Terus kalau boleh dasarnya apa, mohon dijelaskan. Mungkin pertanyaan saya ini sederhana.
mungkin sudah ada yang menanyakan, tapi saya mungkin mengulang. Iya. Mohon penjelasan, terima kasih. Ini dulu pernah tanyain. Ini termasuk etika ketika kita wudhu atau sunnah-sunnah wudhu. Di antaranya adalah yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mana Pak Ustaz ketika wudhu di kamar mandi, pada kamar mandi tempat kotor, maka solusinya Bismillahnya bacanya dalam hati. Boleh, tetap boleh. Cuma bagusnya, alangkah baiknya karena terpisah. Misal ini yang punya kamar mandi dua, misalnya. Ini yang ada kawasannya khusus mandi, bisa di wudhu, itu lebih bagus. Apakah sah atau enggak tetap sah wudhunya di kawasan ini, enggak apa-apa. Yang penting kalau caranya, solusinya untuk mendapatkan Bismillah itu sebagai sunnah, kita baca dalam hati. Karena semisal kita wudhu sunnah dulu, semisal di antara sunnahnya basuh kedua tangan, tapi baca Bismillah. Maka solusinya ketika di kloset baca Bismillah dalam hati. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillah buat bicara suara yang keras, ini punya maksud karena tidak layak. Bismillah itu artinya minta rahmat rahim kepada Allah Subhanahu. Masa Allah itu dibaca ketika debat hadis, maka tidak layak cara sama, tetap sangat apa. Terima kasih, Ustaz. Sudah ya. Maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya ini habis rapat langsung ngomongnya agak suaranya agak habis rapat ya, saya sampai jam 5 sore dari jam 8 pagi. Suara bahasa bagus. Assalamualaikum.